Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Peringatan Dini dengan memanfaatkan sensor gerak dan teknologi cloud computing pada CCTV. Sistem ini dilatar belakangi oleh pada saat ini marak sekali terjadinya tindakan kejahatan di beberapa rumah dan bangunan. Maka dari itu banyak pemilik rumah dan bangunan yang memilih untuk memasang CCTV sebagai alat untuk merekam segala bentuk kejahatan yang terjadi di rumah dan bangunan. Akan tetapi bentuk dari alat penyimpanan data CCTV atau DVR masih terbilang cukup besar dan bisa dikatakan sangat mencolok. Hal seperti ini dapat berakibat mudah diambilnya alat DVR atau penyimpanan data CCTV dan berbuntut tidak adanya alat bukti untuk mengungkap kasus kejahatan yang telah terjadi. Tindakan seperti ini pernah terjadi di Jakarta, di mana para pencuri sempat ingin menggondol atau mengambil penyimpanan data atau DVR, akan tetapi masih beruntung para pencuri telah salah untuk mengambil DVR, di mana yang diambil adalah sebuah power supply. Tapi tentunya jika DVR yang diambil, maka akan sulit untuk mengungkap kasus kejahatan yang telah terjadi. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara membangun jaringan yang telah dirancang agar sesuai dengan keinginan para pengguna. Yang kedua, bagaimana pengaplikasian alat dan server cloud yang belum banyak tersedia saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah bandwidth yang masih terlampau minim. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengatasi kesulitan jaringan yang dihadapi para pengguna alat atau sistem yang tentunya di setiap wilayah dan daerah terpencil belum tersedianya jaringan yang mumpuni. Mengingat kita di sini menggunakan dua jaringan, yakni jaringan telepon dan jaringan internet. Untuk batasan masalah sendiri, untuk mengetahui batasan masalah, penulis melakukan beberapa tindakan, yakni meliputi survei tempat yang akan dipasang sistem dan ketersediaan jaringannya, kemudian perancangan jaringan yang lebih kompleks dan keadaan sekitar, serta instalasi jaringan dan implementasinya. Kemudian untuk membatasi masalah ini hanya pada pembentukan instalasi CCTV dengan server cloud menggunakan perlengkapan yang belum terlampau mahal namun sudah memiliki fasilitas yang cukup mumpuni. Dalam sektor sensor gerak, penulis membatasi hanya menggunakan pemodelan sensor gerak terhadap gerakan dan belum menggunakan sensor canggih yang dapat mendeteksi panas tubuh. Maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini adalah yang pertama untuk memudahkan dalam mengontrol dan memonitoring keadaan rumah atau bangunan kapan saja dan di mana saja oleh pengguna atau user. Yang kedua, untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik rumah atau bangunan dalam mengontrol dan memonitoring rumah. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi para pemilik bangunan untuk mendapatkan sistem peringatan dini terhadap ancaman yang diterimanya melalui SMS yang telah terintegrasi dengan sensor gerak, sehingga para pemilik bangunan dapat lebih cepat memutuskan tindakan selanjutnya dalam menanggulangi masalah keamanan, baik dengan menyalakan alarm, ataupun menelpon atau menghubungi pihak keamanan atau pihak kepolisian atau yang berada di sekitar kejadian. Kemudian untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh pemilik bangunan karena tindak kejahatan pencurian tersebut. Untuk metodologi penelitian sendiri, kami atau penulis melakukan yang pertama studi pustaka, yakni untuk mengetahui atau mencari tahu tentang sistem yang akan dibuat. Kemudian observasi sendiri berupa observasi jaringan atau tempat atau alat-alat apa saja yang digunakan. Kemudian wawancara
kemudian desain, uji coba. Uji coba sendiri akan diuji cobakan dengan dalam bentuk yang masih kecil atau prototype, kemudian implementasi dan monitoring. Kemudian dalam tugas berjudul aplikasi microcontroller pada sistem keamanan rumah berbasis sensor PIR terintegrasi dengan modem dan alarm, yang ditulis oleh Dodi Satria, Mas Sarwoko Suratmaja, dan Hafiduddin, didapati persamaan ya terhadap sistem yang akan dibuat, yakni penggunaan sensor PIR pada sistem microcontroller. Dan sebagai pembeda juga akan dikembangkan mengenai jarak dan sudut deteksi yang diperpanjang dan diperlebar. Kemudian dalam tugas yang berjudul perancangan sistem kamera pengawas berbasis perangkat bergerak dengan notifikasi dan kontrol alarm, yang ditulis oleh Dwi Eli Kurniawan, didapatkan persamaan penggunaan gadget atau Android sebagai sistem kontrol alarm, penggunaan notifikasi berupa SMS, dan adanya login user. Kemudian untuk perbedaannya adalah adanya pembaruan dengan memanfaatkan teknologi cloud computing dengan jarak yang lebih luas. Kemudian untuk analisis sistem yang telah ada, yang pertama dari sistem penyampaian pesan. Dalam sistem yang telah ada, sistem penyampaian pesan dikirimkan melalui SMS gateway dengan output suara yang keluar. Namun dalam sistem yang akan dibuat, output yang digunakan adalah berupa pesan penyampaian peringatan yang berisi pesan untuk membuka link yang telah tertera secara langsung di SMS yang telah dikirim. Kemudian dalam segi pemetaan sensor, dalam sistem yang telah dibuat, sistem pemetaan sensor masih memiliki kekurangan, yakni kekurangan yang sangat berdampak adalah adanya permasalahan dalam hal jarak. Dalam jarak 3 meter atau lebih, sensor tidak dapat membaca gerakan dan sistem tidak akan menyampaikan pesan peringatan kepada user. Derajat atau sudut penangkapan sensor terhadap gerakan juga terlampau kecil, yakni hanya mencapai sudut 30 derajat dari sensor utama. Namun dalam perancangan sensor terbaru, deteksi gerakan pada sensor akan ditambah menjadi 4-5 meter dari mulut utama sensor dalam pengiriman pesan peringatan. Derajat penangkapan sensor juga akan ditambah menjadi 45 derajat agar sensor lebih menjangkau tempat yang lebih lebar. Hal ini mengingat jika sensor diletakkan di depan pintu rumah, maka dalam jarak 4-5 meter dengan sudut derajat 45 derajat, sensor akan lebih cepat menangkap pergerakan yang terjadi di pintu gerbang. Kemudian dalam sistem akses CCTV, dalam sistem lama, akses CCTV ke Android hanya bisa dilakukan hanya pada jarak yang lumayan sempit. Hal ini dikarenakan masih tergantung terhadap sinyal WiFi yang dipancarkan oleh router, belum menggunakan cloud computing. Nah, tetapi dalam perancangan sistem yang akan dibuat, akses CCTV dari gadget atau Android bisa diakses dari mana saja, karena sistem baru menggunakan teknologi cloud computing yang dapat diakses menggunakan gadget atau Android dari mana saja dan kapan saja, dengan syarat gadget tersebut terhubung dengan koneksi internet untuk mengakses data video streaming ataupun data server yang tersimpan di cloud. Untuk perangkat keras, kebutuhan perangkat yang akan digunakan dalam segi perangkat keras, yakni yang pertama telepon seluler atau GSM modem, yang kedua PC atau laptop untuk konfigurasi router, kemudian PC router, kabel UTP untuk penghubung jaringan, konektor RJ45, tang rimping, IP CCTV, kemudian DVR untuk sistem penyimpanan sementara, atau DVR juga bisa dihilangkan untuk sistem yang lebih mumpuni. Kemudian sensor gerak, yakni PIR, Arduino Uno, microcontroller Atmega 2560, kemudian alarm. Untuk perangkat lunak prototype, sistem yang digunakan adalah SO Windows 7 yang digunakan untuk konfigurasi router.
ISO bawaan DVR yang digunakan untuk konfigurasi DVR pada PC, program aplikasi yang digunakan untuk pembuatan sistem sensor gerak berupa software Arduino IDE, program aplikasi yang digunakan untuk konfigurasi antara sistem sensor dengan telepon, yakni menggunakan Raspberry Pi, kemudian software IP Cam untuk smartphone, kemudian program aplikasi yang digunakan untuk konfigurasi antara telepon dengan alarm. Dan untuk data input-output, data input sendiri adalah data video dari CCTV yang meliputi data video record CCTV yang tersimpan di DVR, data video record yang tersimpan dalam sistem penyimpanan cloud, data dari sensor gerak yang terpasang, data IP address yang akan digunakan, kemudian data nomor handphone yang akan digunakan yang berupa phone book di telepon. Kebutuhan output sendiri yang pada jaringan yang akan dibuat adalah informasi data video record, kemudian informasi peringatan dini melalui SMS atau sensor. Untuk pemodelan sistem, kita di sini akan menghubungkan IP Cam ke DVR terlebih dahulu. Kemudian DVR kita hubungkan ke monitor atau PC sebagai sistem record pertama untuk kita melihat data yang terdapat di DVR. Kemudian DVR kita sambungkan ke router yang terpasang atau terkoneksi dengan internet. Kemudian kita dapat men-setting router untuk melakukan upload file ke cloud computing. Untuk pemodelan sensor gerak sendiri berupa input dari objek gerak, kemudian daya, sensor mengirim ke microcontroller mengirim ke GSM Shield dan ke ponsel. Kemudian ponsel akan mengirim SMS peringatan ke handphone yang dipegang oleh user atau telepon atau nomor telepon yang telah tersimpan di phone book ponsel. Kemudian untuk perancangan sistem, di sini terdapat dua sistem, yakni IP Cam yang tersimpan ke cloud computing, data IP Cam yang telah tersimpan ke cloud computing, kemudian sensor alarm, di mana jika handphone user mendapat peringatan dari alarm, user dapat mengakses file di cloud computing yang telah dibuat. Kemudian untuk user juga dapat menghidupkan alarm yang telah terpasang. Untuk alurnya adalah start, input gerakan, sensor mendeteksi gerakan. Jika ada gerakan maka akan mengirim notifikasi ke handphone user. Jika tidak, akan mengulangi ke tindakan sebelumnya. Kemudian user akan membuka notifikasi dan login ke web server. Kemudian validasi data berupa username dan password. Kemudian jika username dan password benar, akan menampilkan live streaming kamera. Kemudian jika pemilik atau user menghendaki untuk mengontrol alarm untuk menghidupkan alarm, maka kontrol alarm akan dihidupkan dan finish. Untuk perancangan interface, ini adalah untuk sistem login sendiri, yakni berupa username dan password. Kemudian untuk video streaming sendiri, ini untuk sistem lokal, yakni untuk masih menggunakan kamera webcam dengan software kamera Viewer Pro. Sebenarnya ini masih dalam jaringan yang terlampau sempit karena hanya memanfaatkan jaringan WiFi yang dipancarkan oleh router, di mana router akan mengirimkan IP yang dapat dibuka oleh user melalui gadget untuk membuka sistem rekaman dari webcam tersebut.
Kemudian untuk yang lebih luas, dengan menggunakan pergerakan atau CCTV yang dapat digerakkan secara manual. Sebagai contoh, di sini kita akan mendapatkan IP, kemudian kita mendapatkan beberapa pilihan CCTV yang ingin kita buka, dan untuk kontrol gerakan sendiri terdapat pilihan kontrol gerakan dan play control. Terdapat juga zoom, fokus, dan yang lainnya. Kesimpulan berdasarkan perancangan, pembahasan, dan analisa dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem keamanan ruangan berbasis cloud computing dan microcontroller SMS Gateway ini dapat memberikan informasi berupa peringatan dini terhadap tindak kejahatan jika terjadi tindak mencurigakan yang terjadi pada rumah atau bangunan kita. Informasi yang diberikan adalah berupa SMS peringatan kepada user agar segera mengecek data rekod CCTV secara online yang telah tersimpan di server cloud. Setelah adanya implementasi, sebagai saran, perbaikan dalam penelitian lanjutan dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi kepada pengguna yang lebih kompleks dalam segi fitur, notifikasi, dan hasil video yang dapat dipantau secara online melalui komputer atau smartphone yang terhubung ke internet. Pengembangan lain yang dirasa perlu ialah pengembangan dalam segi pengiriman data. Hal ini mengingat belum meratanya sinyal koneksi internet di seluruh tempat di Indonesia. Hal ini juga dapat menghambat sistem penyimpanan data rekod dari DVR ke server awan atau cloud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.